Assalamualaikum Pak Wito. Saya ingin menanyakan mengenai pembayaran barang yang sudah saya kirim bulan lalu. Saya mengabarkan bahwa gudang kami mengalami kebakaran. Barang milik ibu tidak terselamatkan. Kami sedang mengurus asuransi, namun perlu waktu untuk penyelesaiannya. Saya akan menghubungi lagi untuk kabar lebih lanjut. Baik Pak, saya mengerti. Ya Allah, bagaimana dengan gaji pegawai? Aku juga harus membayar bahan baku. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, nak. Besok kamu jadi pulang ke kampung kan? Nanti kita ziarah ke makam bapak kamu. Ilham besok kesini sama istrinya. Iya Umi, Rahma akan usahakan. Insya Allah, Rahma akan berangkat malam ini. Nak, kamu tidak lupa apa yang selalu diamanatkan bapakmu kan? Kelebihan rezeki adalah sebagian dari hak saudara kita yang membutuhkan. Rahma tidak pernah melupakannya Umi. Terima kasih, karena Umi selalu mengingatkan Rahma. Iya, nak. Permisi. Permisi. Bu Dewi, apa kabar Bu? Silahkan masuk. Iya, Bu. Sudah lama tidak lihat Ibu di pabrik. Maaf, Bu. Saya terlalu malu untuk ke pabrik. Saya kan belum melunasi bahan yang saya ambil dari Ibu. Walah Bu, kita kan bermitra sudah bertahun-tahun. Kita sama-sama tahu naik turunnya bisnis. Ibu bisa datang ke pabrik kapan saja. Selagi saya bisa bantu, saya akan bantu Ibu. Ibu baik sekali. Sebenarnya saya kesini karena saya... Katakan saja Bu. Bu, apakah saya boleh meminjam uang? Saya saat ini sedang dikejar kreditur. Tolong saya, Bu. Saya paham Bu, sebentar ya. Iya, Bu. Bu, Ibu kenapa? Maaf Bu, sepertinya saya kehilangan cek saya. Cek, kalau boleh tahu berapa nominalnya, Bu? 100 juta Bu, itu uang pembayaran awal dari distributor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita cari lagi, Bu. Kalau bukan di luar, pasti terselip di suatu tempat di rumah ini. Sebenarnya, kamu sakit apa, nak? Demammu tidak turun-turun. Tidurlah sebentar, nak. Ibu mohon. Bagaimanapun caranya, aku harus berusaha meminjam uang untuk biaya berobat Aisyah. Kemana lagi aku harus meminjam uang? Aku sudah berkeliling menemui saudari-saudari dan teman-temanku, tapi tak satu pun mau meminjamkan uang. Tahu nggak, Bu Rahma katanya usahanya bangkrut, tapi saya lihat di gerbang rumahnya ada amplop berbagi seperti biasanya. Saya yakin dia cuma gak mau ketahuan udah miskin, makanya sesuatu bersedekah. Paling isi amplopnya cuma 50.000. 50.000 bagiku sudah cukup. Aku bisa membawa Aisyah berobat ke rumah sakit. Apa ini rumah perempuan dermawan yang ibu-ibu bicarakan tadi ya? Jika aku ambil beberapa, mungkin akan cukup untuk berobat, makan 2 hari, juga membeli susu formula. Tapi itu namanya serakah. Tapi ini kan rezeki, belum tentu ada yang lebih membutuhkan daripada keluargaku. Tidak, manusia tidak akan pernah puas. Allah memberikan kecukupan bagi yang berhati lapang. Loh, bukannya itu Dewi? Dewi? Aina,
Nak, itu kamu. Ternyata benar kamu, Wi. Sudah lama sekali ya. Iya. Oh iya, Nak. Saya dengar dari teman-teman tentang suami kamu yang meninggal karena kecelakaan. Apa itu benar? Begitulah, Wi. Nafas setiap insan milik Yang Maha Pencipta. Oh ya, aku tidak bisa lama-lama di sini. Mungkin anak saya sudah bangun. Saya antar ya, Nak, biar saya tahu rumah kamu. Iya, Wi. Sebelah sana, Wi. Iya, Nak. Ini rumahku, Wi. Ternyata rumah kamu dekat dengan rumahku ya. Oh iya, Nak, lain kali saya mampir lagi. Saya permisi dulu ya. Kamu bisa datang kapan aja, Wi. Terima kasih ya. Sama-sama, Nak. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Bu, bayar utangnya, Bu. Bu, keluar, Bu. Nak, kamu jangan pulang dulu. Ibu kenapa aku kedengaran panik? Ibu gak apa-apa, Nak. Bagaimana ini? Kalau aku tidak membayar cicilan dan bunganya, maka rumah ini akan disita. Uang ini? Assalamualaikum. Saya meminjam sebagian uang dari cek yang saya temukan dalam amplop berbagi. Maaf atas kelancangan saya, tapi saya terpaksa melakukannya. Semoga ibu dan keluarga dilimpahkan keberkahan. Amin. Jujur sekali orang ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk beliau dan keluarganya. Sudah tidak tersisa lagi barang yang bisa dijual. Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Haruskah aku menggunakan uang itu? Syukurlah demamnya sudah mendingan, Nak. Semoga uang ini cukup untuk membeli susu juga. Hah? Cek? 100 juta? Kenapa bisa dimasukkan ke dalam amplop ini? Nak, sabar sebentar ya. Ibu harus melakukan sesuatu. Sini. Alhamdulillah, setidaknya masalah cicilan bulan ini sudah terselesaikan. Bagaimana, Bu? Kita sudah mencari ke semua tempat di rumah ini, tapi kita tidak menemukan cek yang Ibu cari. Ya sudahlah, Bu. Mungkin bukan rezeki saya. Oh ya, kalau buat ibu, saya baru bisa bantu sedikit.
ini terlalu banyak, Bu. Saya mana bisa, ibu kan lagi kena musibah. Saya sengaja kasih lebih supaya ibu lebih leluasa. Dan juga ibu jangan terlalu cepat berprasangka terhadap ketetapan Allah. Allah pasti akan menunjukkan hikmahnya. Sekali lagi, terima kasih, Bu. Maaf, karena hanya Ibu Rahma yang terpikir saat saya sedang ada masalah seperti sekarang ini. Tindakan ibu sudah benar. Jika ada yang bisa saya bantu, saya siap membantunya kok, Bu. Sekali lagi, terima kasih, Bu. Semua ini berkat Ibu Rahma. Nak, Aina, Aina. Bu, cari Bu Aina? Iya, Bu. Ibu tahu kemana Aina? Tadi siang saya kesini, tapi sekarang nggak ada. Oh, Bu Aina ya. Tadi 1 jam yang lalu bawa anaknya ke rumah sakit. Rumah sakit? Iya, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Semoga aja Aina menyukai masakanku. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Anak ibu mendapatkan pertolongan cepat sehingga ia bisa melewati masa kritisnya. Kita pantau lagi kondisinya besok pagi, Bu. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Nak, berkat wanita baik yang solehah, kamu bisa berada di tempat ini. Ibu harap kamu tumbuh menjadi seorang yang dermawan dan mengasihi sesama. Aina, Wih, saya kan sudah bilang jangan repot-repot datang ke sini. Besok atau lusa Aisyah sudah bisa pulang. tapi kamu akan kesulitan jika melakukannya sendirian. Gunanya teman kan untuk membantu saat kesulitan. Tapi saya tidak tahu kapan menjadi seorang teman yang bisa membantu kamu dalam kesulitan. Kamu sudah melakukannya, Nak. Dulu kamu sering membagi bekalmu dengan aku, meminjamkan pensil warna. Oh iya, kamu juga pernah memberikan uang sakumu untuk murid baru yang lebih kaya dari kita. Itu sudah lama sekali. Nilainya pun tidak seberapa. Lagi pula saat dalam kesulitan, seorang raja pun layak mendapat bantuan. Begitulah kamu, Nak. Aku juga berharap kalau aku bisa membalas kebaikan seseorang yang membantuku hari ini. Wi, kamu dalam kesulitan. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa kok, Nak. Lagi pula, alhamdulillah sudah teratasi. Makanya aku bisa di sini nemenin kamu. Akhirnya aku bisa mengembalikan uang ini. Hah? Dijual? Apa itu artinya? Aku tidak ada kesempatan untuk bisa membayar hutangku. Aina, kamu lagi apa? Dan itu tulisan apa? Ini adalah rumah penyelamat anakku yang aku ceritakan kemarin di rumah sakit. Aku kemari ingin mengembalikan uang yang aku pinjam. Bagaimana denganmu? Apa kamu mengenal orang yang mempunyai rumah ini? Tentu saja, karena beliau penyelamatku juga. Tapi apa artinya dengan tulisan itu? Nak, tunggu sebentar, aku tanya Pak RT dulu. Bagaimana, Wi? Apa kata Pak RT? Bu Rahma pulang ke kampung halamannya dan berencana menetap. Maka dari itu beliau menjual rumah ini. Hah? Nak, aku juga udah menanyakannya ke mandor pabrik. Katanya pabrik Bu Rahma udah diambil alih sama perusahaan lain. Jadi benar kabar yang mengatakan beliau bangkrut. Sepertinya itu memang benar. Awalnya hanya kabar angin saja. Saya juga tidak mempercayainya karena Bu Rahma tidak pernah menunjukkan kesulitannya. Bahkan tetap rutin bersedekah, bahkan membantu orang-orang di sekitarnya. Itu karena beliau adalah orang dengan hati yang lapang dan dermawan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan beliau selagi kita masih hidup. Semoga, Nak, amin.
Ngomong-ngomong, kamu punya rencana apa untuk kedepannya? Alhamdulillah, uang asuransi ayahnya Aisyah sudah dicairkan. Rencananya itu untuk modal usaha, tapi aku masih bingung mau usaha apa. Nak, karena membuka usaha bukan cuma sekedar modal dan keberanian, tetapi juga perhitungan matang dan juga riset yang mendalam. Jangan sepertiku, semua modal awal ludes, bahkan sekarang terlilit hutang, dan aku kayaknya tidak berbakat untuk berbisnis. Wi, aku boleh lihat sketsa desain kamu? Boleh, memangnya kenapa? Kamu mau bikin pakaian? Kamu memang selalu terlihat bersemangat ketika kita membicarakan tentang desain pakaian. Aku selalu membayangkan setelah kita dewasa, aku melihatmu sudah menjadi desainer terkenal. Awalnya aku juga pernah menjadi asisten desainer. Karena selama 3 tahun cuma dikasih tugas memotong dan menggunting bahan, jadinya aku keluar dari pekerjaanku dan terpaksa membuka konveksi. Ya beginilah aku sekarang, tidak ada yang berjalan lancar sesuai harapan. Karena itu, Wi, aku bilang aku terpikir sesuatu. Memangnya apa sih, Nak? Dari tadi kamu nanya-nanya aku terus. Yang penting sekarang kamu memikirkan usaha apa yang kamu mau geluti. Ya, aku percaya sih sama kamu. Soalnya kan kamu pandai dari sejak sekolah. Wi, ayo kita bermitra. Bermitra? Maksud kamu? Aku berinvestasi untuk mewujudkan ide-ide kamu. Aku yakin kamu pasti sukses dengan bakat kamu. Tapi aku pernah gagal. Sepertinya aku tidak berbakat dalam mendesain. Itu karena kamu tidak membiarkan ide-ide kamu mengalir dengan bebas, Wi. Aku akan bantu dan mendukung kamu. Ayo kita sukses bareng-bareng, Wi. Aku gak akan mengecewakan kepercayaanmu, Nak. Aku suka semuanya. Ayo kita mulai produksi. Kali ini aku gak akan gagal lagi kan? Aku takut soalnya ini pakai modal kamu. Tapi aku yakin kita akan sukses karena aku punya desainer berbakat seperti kamu. Baik, saya akan kirim detailnya. Terima kasih. Nah, apa kata Pak Anwar? Proposal disetujui. Kita menang tender, Wi. Rancangan kamu bisa dipajang pakai brand mereka. Alhamdulillah. Nah, gimana kalau untuk merayakannya kita ajak jalan anak-anak? Ayo, Aisyah pasti senang. Wi, kamu serius kan kita bakal ketemu pemilik pertama rumah itu? Serius, Nak. Karena rumah itu belum ada yang membeli, jadi kita akan bertemu pemilik pertamanya. Bu Dewi, udah lama ya gak ketemu? Iya, Bu. Sudah lama sekali. Saya khawatir gak akan bisa bertemu Ibu lagi. Maaf, saya pindah tanpa mengabari ibu. Ibu saya jatuh sakit, dan sebagai anak, saya memutuskan untuk menetap di kampung untuk merawat beliau. Lagi pula, tidak ada yang bisa saya pertahankan lagi di kota ini. Ibu kenapa tidak bilang kepada saya kalau saat itu Ibu sedang mengalami kesulitan? Ibu malah bantu saya kan jadi malu. Itu sudah berlalu, Bu. Sekarang saya merasa senang karena ada yang berminat membeli rumah ini. Dan saya merasa lebih senang lagi ketika tahu ibu yang membeli rumah ini. Bukan saya yang mau membeli rumah ini, tapi Bu Aina. Aina kan? Dari SMA Bandung? Ibu, bagaimana ibu tahu asal sekolah saya? Ya, murid pindahan yang kamu traktir karena uang jajannya ketinggalan. Nah, saya masih ingat rasa es teh manis dan mie instan yang saya nikmatin di kantin 13 tahun yang lalu. Itu sudah lama sekali. Kamu masih ingat saja. Karena siapapun tidak akan melupakan begitu saja kebaikan seseorang. Iya nih, Ibu ingat Aina, tapi tidak ingat saya. Kita juga pernah satu sekolah loh, cuman beda kelas aja. Oh ya, Masya Allah, pantas saja. Saya selalu merasa familiar sama Bu Dewi. Karena kita satu sekolah, panggil Dewi aja, Bu. Ya sudah, berarti kamu juga panggil saya Rahma aja. Iya, Bu. Rahma. Gak nyangka ya kita bisa ketemu lagi. Iya, ya.
Mak, Dewi, bagaimana kalau rumah ini kita jadikan kantor saja? Kalau aku sih terserah Bu Bos. Aku juga ikut aja deh. Kalian ini memang paling kompak kalau soal ngeledekin saya. Ya udah, ayo nak kita siapin kantor barunya. Ayo, Nanti konsep kantornya mau gimana? aku serahin ke Ibu Dewi karena dia desainernya. Kamu ini bisa aja nak.